Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Akuntansi Keuangan Menengah 2. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yaitu tentang provisi dan kontingensi. Sebelumnya saya akan menggambarkan sedikit ya kenapa sih provisi dan kontingensi ini muncul seperti itu. Jadi sebenarnya pada dunia usaha itu pada dasarnya dalam dunia bisnis perusahaan pasti pernah terlibat dalam situasi di mana terjadinya ketidakpastian. Nah, contoh dari peristiwa atau ketidakpastian ini misalnya ada perusahaan yang terkena kasus hukum. Nah, tetapi pada tanggal 31 Desember misalkan atau pada saat akan tutup buku belum jelas apakah perusahaan tersebut harus membayar denda atau terbebas dari tuntutan. Nah, adanya ketidakpastian yang seperti ini itu membuat perusahaan harus membuat sebuah provisi ataupun kontingensi. Nah, di sini kita melihat apa sih perbedaan antara provisi dan kontingensi. Nah, di sini kalau provisi itu adalah liabilitas kini yang waktu dan jumlahnya itu belum pasti. Nah, sedangkan untuk kontingensi itu merupakan kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Nah, sebagai contoh untuk contoh provisi ya. Nah, di sini yaitu biaya garansi dan jaminan. Nah, biaya garansi dan jaminan ini merupakan contoh dari provisi yang wajib untuk dicatat yang kemudian diestimasi karena kewajiban ini biasanya dapat diestimasi dan diukur secara andal dan memiliki probabilitas keterjadian yang sangat tinggi. Jadi biasanya mengapa ini biaya garansi dan jaminan itu penting untuk dicatat karena memang kemungkinan terjadinya konsumen untuk mengklaim adanya biaya garansi itu peluangnya memang lebih besar seperti itu. Kemudian kita akan lanjut lagi ke liabilitas jangka panjang. Nah, sebagai contoh yang termasuk ke dalam liabilitas jangka panjang itu yang pertama utang obligasi, kemudian wesel bayar, liabilitas sewa, liabilitas pensiun, dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, namun dalam pembahasan kali ini, dalam bab kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang utang obligasi dan wesel bayar. Nah, ini kita akan lanjut ke bagaimana sih pengakuan awal dan pengukuran dari obligasi itu sendiri. Nah, di sini terdapat dua klasifikasi liabilitas keuangan. Yang pertama itu liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua yaitu tentang liabilitas lainnya. Nah, liabilitas keuangan ini diukur menggunakan nilai wajar pada saat pengakuan awalnya. Nah, untuk liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung itu dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan tersebut dibebankan, sedangkan untuk liabilitas lainnya diukur sebesar nilai wajar yang kemudian dikurangi dengan biaya transaksi. Kemudian ini adalah penerbitan obligasi. Ini kita bisa melihat jika tingkat suku bunga efektif kurang dari tingkat bunga kupon, maka liabilitas tersebut dijual pada harga premium. Harga premium itu maksudnya berarti kita memiliki tingkat keuntungan yang lebih besar. Nah, kemudian jika tingkat suku bunga efektif itu sama dengan tingkat bunga kupon, maka liabilitas tersebut dijual pada nilai nominal. Nilai nominal berarti tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian yang signifikan di situ. Kemudian yang ketiga itu yaitu tingkat suku bunga efektif itu lebih besar dari tingkat bunga kupon, maka liabilitas dijual pada harga diskon. Jadi harganya itu liabilitasnya lebih rendah seperti itu. Jadi ini merupakan tingkatannya. Ini kalau diskon itu berarti rendah, nominal itu standar, kemudian premium itu lebih tinggi.
Nah, ini merupakan contoh penerbitan obligasi contoh kasus ya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015 PT Seruni menerbitkan obligasi dengan nilai nominalnya yaitu 100 juta rupiah dan tingkat bunga kupon sebesar 10% yang dibayar semesteran. Jadi ya dibayar itu dalam setahun 2 kali, yaitu setiap 1 Januari dan 1 Juli per 6 bulan ya. Berarti kemudian tingkat bunga efektifnya itu adalah 8% dan obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020 dengan present value 4%, kemudian anuitasnya 8,1109, seperti itu. Ini merupakan contoh, maka kita lihat bagaimana proses untuk menjawab contoh dari penerbitan obligasi ini. Nah, untuk menghitung berapa sih nilai sekarang dari pokok hutang kita, maka 100 juta dikalikan dengan nilai present value interest factor single sum-nya. Single sum-nya tadi diketahui bahwa nilainya itu adalah 0,6756. Itu ini ya, 0,06756. Ini merupakan present value interest factor single sum-nya. Nah, kemudian dikalikan dengan 100 juta itu merupakan nilai nominal, maka hasilnya yaitu senilai 67.560. Kemudian kita akan menghitung lagi nilai sekarang dari bunganya. Cara menghitungnya yaitu dari harga nominal obligasi yaitu 100 juta, kemudian dikalikan dengan tingkat bunga kupon. Nah, ini merupakan perhitungan yang kemudian nilai sekarang dari bunga ini. Nah, 10 dikali, jadi nilai nilai nominal obligasi 100 juta dikalikan dengan 10%. Nah, 10% ini merupakan tingkat bunga kupon yang kemudian dikalikan dengan 6/12. Ini merupakan periode pembayaran bunga. Tadi sudah saya jelaskan di awal di soal bahwa periode pembayaran bunganya itu dalam setahun dilakukan 2 kali, yaitu setiap tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli. Jadi ini 6/12, jadi 6 bulan dalam 2 kali dalam setahun, seperti itu. Kemudian dikalikan dengan nilai anuitasnya 8,1109, itu merupakan nilai anuitas. Kemudian maka diketahuilah jadi nilai sekarang dari pokok utang kemudian dijumlahkan dengan nilai sekarang dari bunga. Jadi pokok ditambah hutang sama dengan totalnya itu adalah 108. Nah, ini berarti jumlahnya itu lebih besar dari nilai nominalnya, karena nilai nominalnya itu adalah 100 juta rupiah, itu lebih besar 8.114.000. Maka jadi ini akan berpengaruh ke jurnal ya, yang tadi saya jelaskan di awal, apakah itu nominal, premium, atau nah ini kasnya berarti 108, kemudian utang obligasinya tetap 100 juta. Nah, premium obligasi ini adalah 8.114.000. Jadi seperti itu ya, semoga kalian bisa memahami. Jadi jika ini kan kita melihat bahwa tingkat suku bunganya itu kurang dari tingkat bunga kupon, maka liabilitasnya itu mesti akan dijual dengan harga premium atau harganya lebih besar dari nilai nominalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu penerbitan wesel bayar. Ini merupakan contoh ya, penerbitan wesel bayar yang dilakukan secara tunai. Nah, PT Doha di sini menerbitkan wesel bayar dengan nilai nominal 100 juta rupiah yang akan jatuh tempo 3 tahun yang akan datang. Kemudian PT Doha menerima 86.383.760. Nah, di sini kita bisa memperhatikan ya. Jadi di dalam kurung ini 1 plus I pangkat 3. Nah, I ini merupakan bunga ya, bunga yaitu senilai 5%. Kemudian pangkat 3 itu diperoleh dari mana? Yaitu dari ini, karena wesel bayarnya itu akan jatuh tempo selama 3 tahun, maka dipangkatkan 3, maka diperoleh. Jadi
nilai akhir dari perhitungan 100 juta kemudian dikalikan 1 plus 5% pangkat 3, ini hasilnya ini akan seperti ini. Nah, maka tingkat bunga sebesar 5% itu akan digunakan untuk mengamortisasi diskonto yang timbul. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan